Hai guys, pada suatu hari SpongeBob dan dua orang temannya sedang berjalan-jalan di taman rumput dengan ekspresi yang begitu senang. Namun pada saat itu Sandy malah turun ke rumput tebal sambil sesekali berpindah tempat ke sana kemari, yang menjadikan sang Patrick mengikuti aktivitas itu. Akan tetapi baru saja ia berlari, terlihat sepertinya Patrick menginjak sesuatu yang aneh. Dan beruntung Sandy langsung mengedukasi Patrick bahwasanya itu merupakan kotoran hewan lain. Kemudian Patrick pun yang mendengar langsung terbayang sesuatu di kepalanya. Tidak hanya itu, secara mengejutkan uang dolar terbang ke arah wajah Patrick yang membuat ia berlari keliling sambil menginjak rumput hingga menjadi sebuah jalan. Tapi lagi-lagi Patrick menginjak kotoran kembali. Ya walaupun ia tak ambil pusing serta melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, SpongeBob yang berusaha mengejar Patrick, namun tidak dengan sang bintang laut yang keterusan berlari hingga berakhir menabrak kepala sapi di depan. Setelah terjadi benturan dan mulut Patrick terlepas, sapi betina itu malah mengeluarkan suara yang menjadikan Patrick senang. Sampai-sampai ia jatuh cinta kepada sapi tersebut. Selanjutnya SpongeBob dan Sandy yang masih berlari, tiba-tiba Patrick tertabrak oleh mereka hingga membuat kepala pusing. Tapi apa boleh buat, sapi yang berusaha mendekat dan menjilati Patrick, akhirnya mereka berdua terlempar ke belakang. Ya walaupun dengan itu lagi-lagi uang dolar kembali menempel. SpongeBob dan Sandy yang baru sadar ada seekor sapi, tiba-tiba hewan itu mencium bokong SpongeBob yang ternyata ada beberapa buah wortel di kantong. Langsung dengan itu ia pun memberikan kepada sang sapi. Setelah berhasil dimakan, Patrick pun juga ikutan ingin memberikan sesuatu. Namun tiba-tiba bukannya makanan Patrick yang ditelan, malah SpongeBob yang masuk ke mulut serta berlanjut tangan sang bintang laut hampir tertelan. Setelah itu bukannya SpongeBob keluar sendiri, malah Patrick juga ikutan menolong temannya yang berada di dalam. Kemudian SpongeBob yang telah keluar, tiba-tiba sapi itu meminta makanan, dan tanpa berpikir panjang ia dengan cepat memasukkan beberapa camilan ke mulut dengan jumlah yang sangat banyak. Hingga hampir saja tangan SpongeBob hilang sebelah. Terlepas dari hal itu, mereka semua mengajak sapi bermain, yang berawal menaiki sapi hingga melempar tangkap mainan lembing. Ya walaupun sial, Patrick tertimpa oleh sapi betina yang begitu berat. Selanjutnya berkali-kali mereka bermain hingga tak kenal lelah. Tiba saatnya sore dan terlihat SpongeBob dan Patrick yang mengucapkan perpisahan karena mereka ingin segera pulang ke rumah camp. Sang bintang laut yang sempat menangis menjadikan SpongeBob dan Sandy menariknya untuk pergi. Beberapa saat setelah malam, pagi pun muncul dengan keadaan Patrick masih tertidur pulas. Namun Patrick yang masih bermimpi, tiba-tiba ia terbangun dan memandang di bawah kakinya ada sebuah benda yang begitu besar. Dan setelah dibuka, terlihat sapi yang kemarin ada di rumah dengan keadaan wajah menyeramkan. Sampai-sampai sang bintang laut terkejut. Selanjutnya sapi itu malah memakan kaos kaki Patrick sampai tidak tersisa satupun. Begitu juga dengan SpongeBob yang memberikan kakinya untuk dihisap. Setelah sapi lagi asik mengunyah, Squidward mencium sesuatu di kamar SpongeBob. Dan ketika ia melihat ada sapi, Squid langsung berbicara kenapa makhluk besar itu berada di rumah camp. Kemudian sapi yang mendengar, ia malah memberikan ekspresi lucu kepada Squidward. Sampai-sampai hal itu membuat ia yang memandang teringat masa kecilnya yang asik bermain klarinet. Ya walaupun ia berakhir menangis karena mainan musik diambil dan digantikan dengan boneka sapi. Dengan pengalaman masa kecil tersebut, mengejutkan Squidward malah menjadi semakin sayang kepada sapi betina. Hingga ketika lukisan Squid dilahap habis oleh makhluk besar itu, sang Squidward malah berlanjut memberikan lukisan lainnya untuk dimakan. Dan tiba-tiba pada saat asik memberi makan,
Setelah itu badan sapi berubah menjadi besar jauh dari bentuk sebelumnya. Sontak dengan hal tersebut, SpongeBob dan lainnya sempat terkejut heran, serta lagi-lagi Sandy memberikan edukasi kepada mereka. Kenapa sapi itu bisa menjadi membesar? Setelah badan sapi membesar, SpongeBob, Patrick, dan Sandy melakukan aktivitas di luar rumah sambil menaiki tubuh sapi. Akan tetapi di situasi sekitar terlihat Larry sedang menunjukkan kemampuannya dengan meminta salah satu seseorang untuk bisa menjebolkan gawang. Seperti yang terlihat, Larry sangat santuy untuk menghadapi tendangan bola yang berlangsung. Hingga pada akhirnya ia dipertemukan oleh teman-teman SpongeBob yang sedang menaiki sapi. Sang lobster yang sangat sombong, dengan cepat ia malah memberikan bola kepada sapi untuk melihat kemampuan dirinya. Dan benar saja, ketika sapi mulai menendang menggunakan pentil, tiba-tiba Larry yang menjadi seorang kiper masuk ke gawang. Sampai-sampai jaring yang berada di belakang jebol serta sang lobster berakhir di bawah pohon. Terlepas dari hal-hal aneh, sang sapi kembali dibawa oleh mereka bertiga dengan berjalan bersama-sama. Akan tetapi pada saat Patrick menjadi salah tingkah kepada sapi, terlihat di rumah ketua camp, Tuan Crab mencoba keluar rumah yang ternyata ia menuju ke kawanan SpongeBob. Namun sial, belum saja sempat berbicara, Crab malah menginjak kotoran yang membuat Patrick langsung turun dan berbicara tentang makhluk besarnya. Dan ternyata yang bikin lucu, sang sapi betina yang memandang ketua camp, dengan cepat ia malah memakan satu persatu outfit Tuan Crab, sampai-sampai bajunya juga ikut dimakan. Namun terlepas dari itu, Tuan Crab malah berlanjut berbicara bahwasanya sapi ini tidak boleh dibawa masuk ke kawasan camp koral. Sontak dengan itu, SpongeBob dan lainnya sempat terkejut. Akan tetapi setelah Sandy berbicara tentang akan ada bayaran untuk Tuan Crab, dengan itu sang ketua camp langsung terbayang uang dolar di matanya, yang kemudian bayangan itu dimakan oleh sapi. Kemudian Tuan Crab yang memberikan akses masuk ke perkemahan. Akhirnya mereka bertiga menjadi tenang sambil menghela nafas. Dan untuk keesokan harinya terlihat Squidward lagi-lagi memberikan makanan kepada sapi betina. Namun SpongeBob dan Patrick yang baru terbangun langsung terkejut terheran karena memandang sapi kesayangan mereka telah menjadi sangat begitu besar, yang disebabkan oleh Squidward yang terus memberi makan. Mereka berdua yang terheran menjadikan SpongeBob bertanya apa yang telah terjadi kepada sang sapi. Namun Squid tak sempat menjawab karena sapi masih terus ingin membesar, yang diakibatkan oleh ulahnya. Hingga hal buruk itu membuat SpongeBob dan Patrick terpental ke bawah lantai. Ya, walaupun lagi-lagi makhluk tersebut mencoba memakan bola mata milik Squidward. Selanjutnya, badan sapi yang sudah super besar, SpongeBob dan Squidward bergotong royong untuk mengeluarkan sang sapi dari rumah camp. Namun mengejutkan Sandy yang memandang hal itu, ia memiliki ide lain dengan cara menggunakan permen karet untuk mengeluarkan sapi. Dan benar saja, setelah berhasil dikunyah, sapi langsung terbang ke atas layaknya seperti sebuah balon udara. Kemudian Patrick yang berusaha memegang tali yang terikat, hal itu malah menjadikan hal buruk di mana ia terseret di tanah di sekitar kawasan camp. SpongeBob, Sandy, dan Squidward yang berusaha ingin menolong, tapi apa boleh buat, sang bintang laut malah berakhir di pinggir pantai dalam keadaan tubuhnya terbenam bercampur terselimuti oleh pasir. Kemudian dengan hal itu beruntungnya balon udara langsung meletus serta menjadikan sang sapi terjatuh dari ketinggian. Mereka semua yang memandang sempat panik, namun badan sapi terjatuh mengarah ke rumah camp lain. Sampai-sampai penghuni yang berada di dalam terpental keluar. Lain sisi dengan nasib sapi yang berakhir terjatuh ke tanah dan kembali mencoba memakan beberapa benda, hingga hal itu membuat badan semakin besar melebihi dari sebuah rumah camp. Dan bikin terkejut lagi, ia malah mencari-cari benda lain untuk bisa disantap.
Seperti yang kalian lihat, ia berlanjut menghabisi seluruh jemuran pakaian di luar hingga tak tersisa. Selanjutnya, setelah kejadian rusuh terjadi, tiba-tiba beberapa para penduduk camp datang untuk melaporkan kejadian yang telah diperbuat oleh sapi. Tapi tidak hanya itu, ada seseorang yang bertanya tentang temannya yang telah hilang. Namun ternyata temannya itu berada di mulut sapi yang diketahui setelah ia bersin dengan keras, dan tak lain temannya itu bernama Harvey. Kemudian setelah beberapa orang protes akibat makhluk besar itu, menjadikan mereka bertiga kembali lagi ke taman rumput untuk mengembalikan makhluk yang dimaksud ke tempat asal. Namun ketika mereka baru saja meninggalkan tempat beberapa langkah, sapi malah membututi dari belakang yang membuat semuanya terkejut. Tapi mereka yang masih berusaha untuk kabur dengan cara berlari, apa boleh buat makhluk itu masih terus mengikuti hingga ke kawasan camp. Walaupun pada saat itu sang sapi sempat terguling dan terlempar dari sebuah pohon. Serta Tuan Crab yang berada di pinggir pantai terkena imbas dari kejadian tersebut. Ketua perkemahan yang terjepit menjadikan Tuan Puff dan sang lobster menolong dengan sigap, serta setelah itu mereka langsung menggulingkan kembali sang sapi agar dapat berdiri. Namun sial bukannya berhasil, yang mana terlihat SpongeBob, Patrick, dan Sandy juga mendorong dari sisi sebaliknya, hingga membuat sang sapi bingung melihat hal yang dialami. Berkali-kali mereka mendorong dengan begitu semangat, kemudian hal tak terduga terjadi, di mana pentil susu yang terus-menerus bergoyang menjadikan cairan susu keluar ke atas dengan begitu deras. Susu yang keluar sangat banyak. Akhirnya tragedi itu menjadikan kawasan sekitar pantai banjir berwarna putih. Sampai-sampai mereka semua yang berada di samping sapi ikut tenggelam. Dan di sini beruntungnya sang sapi betina yang terus mengeluarkan susu membuat badan yang membesar berakhir menyusut seperti sebelumnya. Ya, walaupun yang bikin unik di sini, SpongeBob malah mengajak temannya untuk mencoba susu menggunakan sebuah cookies. Hai guys, pada suatu hari Patrick sedang menuju ke Krusty Krab dan menuju pada meja kasir untuk memesan menu Krabby Patty. Akan tetapi ketika ia berusaha berpikir, terlihat di punggung Patrick ada sesuatu yang keluar yang mirip seperti seekor ulat. Kemudian tak hanya itu, makhluk aneh tersebut langsung menuju ke dapur, serta yang bikin sial ia berlanjut masuk ke panggangan hingga menjadikan tubuhnya terbakar. Juga yang mengejutkan lagi, makhluk yang dimaksud merupakan plankton yang menyamar untuk mencuri resep Krabby Patty. Setelah berhasil membuka kostum penyamaran, plankton secara tidak sengaja langsung memandang Patty yang berlanjut mengangkutnya keluar. Namun hal sial kembali lagi terjadi, yang mana ketika ingin keluar dapur, SpongeBob menarik benda rampasan yang berlanjut ia bungkus dan bersiap untuk dikirimkan kepada pelanggan yang telah memesan. Kemudian SpongeBob yang tak mau berlama-lama dengan cepat pergi keluar, serta menaiki sebuah pesawat yang ia kemudikan sendiri. Di dalam perjalanan itu, SpongeBob tak hanya menaiki pesawat, tapi juga berkendara menggunakan kuda laut, balon udara, dan ski. Dan setelah beberapa menit kemudian, SpongeBob pun turun dengan sebuah roket yang mendarat di samping rumah Squidward. Namun yang bikin sial, ketika berusaha mengetuk pintu, SpongeBob bersama bingkisan makanan terbawa angin hingga membuatnya terbang ke sana kemari. Setelah beberapa lama di udara, akhirnya SpongeBob pun mendarat di sebuah pulau bersama dengan Krabby Patty berisikan plankton. SpongeBob yang baru sadar bahwa ia mendarat di pulau terpencil, menjadikan SpongeBob bersedih karena telah meninggalkan jauh Bikini Bottom. Akan tetapi di kesedihan tersebut, Patty yang telah dibawa berjalan ke depan, sampai-sampai SpongeBob yang memandang langsung memanggilnya untuk kembali. Namun, apa boleh buat, ia yang tak mengetahui bahwasanya Patty tersebut berisikan plankton. Alhasil, SpongeBob sempat mengajak berbicara hingga bermain. Tak lama setelah itu, SpongeBob yang baru sadar kalau Krabby Patty tidak dapat berbicara,
Akhirnya ia menarik kembali dan menyobek kertas sampai-sampai sang pelaku terlihat. Tak hanya hal yang dimaksud, ternyata Plankton masih terus berusaha membawa kabur Patty, hingga mereka berdua berebutan satu sama lain yang berakhir SpongeBob memenangkan pertarungan. Seperti yang terlihat, ia berhasil menekan tangan Plankton yang sama sekali tak dapat berbuat apa-apa. Kemudian dalam hal tersebut mereka berdua sempat bersepakat di mana Patty yang diperebutkan akan dibagi rata menjadi dua. Namun belum saja Patty dibagi kepada Plankton, mengejutkan ada seekor monster keluar dari dalam tanah yang berlanjut melahap habis makanan. Sontak Plankton yang telah menggigit dan tidak mengetahui bahwasannya di depan ada seekor naga, tiba-tiba ketika ia mencoba melihat ke depan, monster yang dimaksud langsung memakan Plankton serta berlanjut dibawa kabur. SpongeBob yang tak tinggal diam, kemudian ia menarik ekor sang monster dengan keras, yang membuahkan hasil di mana makhluk itu tertarik keluar. Tapi apa boleh buat, SpongeBob yang sudah sempat senang, sang naga kembali menyerang hingga mereka berdua berlari kabur ketakutan. Pelarian yang menuju ke dalam hutan, ternyata hal itu merupakan hal baik SpongeBob, di mana naga yang berusaha mengejar akhirnya terlilit, dikarenakan mereka berdua berjalan di celah-celah pepohonan yang dilakukan berulang kali. Kemudian beberapa saat setelah tragedi, Plankton mencoba membuat sebuah tenda, yang pada saat itu SpongeBob juga berusaha memasukinya. Namun yang bikin sial, terlihat di dalam sang SpongeBob terasa kesempitan, sampai-sampai tenda yang telah dibuat hancur dan SpongeBob terpental keluar, hingga tertancap di sebuah pohon. Begitupun dengan Plankton yang sama-sama mengalami hal sial. Selanjutnya mereka berdua juga mencoba memasuki gua, yang dengan santuinya mereka masuk tanpa memikirkan bahaya di dalam. Dan benar saja beberapa detik SpongeBob dan Plankton di gua gelap, tiba-tiba SpongeBob menarik sesuatu yang berubah menjadi terang, serta terlihat gigi monster yang begitu besar. Sontak mereka yang memandang langsung secara cepat kabur, karena monster tak dikenal lagi-lagi mengejar secara brutal. Ya, walaupun sial, ternyata sang Plankton berhasil dilahap sebagian. Kemudian setelah berhasil kabur, kembali SpongeBob dan Plankton melanjutkan perjalanan dan secara tidak sengaja menemukan pohon pisang yang berbuah. Tapi ketika SpongeBob mencoba mengambil menggunakan lemparan tangan, beruntung ia berhasil mendapatkan pisang sampai-sampai sang Plankton terkejut. Namun ketika SpongeBob mencoba mengupasnya, terlihat malah ada seorang anak kecil berbicara yang menjadikan mereka berdua sempat terharu. Selanjutnya bukannya itu menjadi hal baik, malah tepat di belakang SpongeBob ada seekor pisang yang begitu besar. Sontak induk dari pisang yang emosi melihat anaknya dengan cepat menarik SpongeBob serta berlanjut dikupas layaknya seperti buah pisang. Namun terlepas dari hal yang sangat menakutkan, akhirnya SpongeBob dan Plankton mencoba menahan lapar, sampai-sampai SpongeBob berusaha ingin memakan batu yang terletak di tanah. Tapi belum saja dimakan, malah lagi-lagi monster keluar yang membuat mereka langsung kabur dan berlanjut naik ke atas pohon kelapa. Kemudian beruntung SpongeBob yang sempat tertimpa buah kelapa, ia pun mencoba berinisiatif melemparkan ke mulut monster. Dan beruntung monster yang sangat emosi berubah menjadi tenang, hingga dengan penampakan tersebut SpongeBob dan Plankton mempunyai ide untuk mengatasi seluruh monster di pulau. Mengejutkan, ternyata mereka berdua membuka warung makanan di tengah hutan yang semua pelanggannya adalah monster. Para pelanggan yang sudah antri, akhirnya SpongeBob bersiap membuat sesuatu yang tak lain ia mengolah buah kelapa itu sendiri. Dengan berlanjut ia panggang, serta disusun satu demi satu dan jadilah sebuah karya menarik, yaitu patty kelapa. Tak sampai di situ, ternyata SpongeBob langsung memberikan kepada sang gurita yang pada saat itu menjadi petugas kasir. Di sini yang bikin heran, para monster yang sangat asik menikmati hidangan, serta Plankton tanpa harus takut melayani para monster.
Dan waktu demi waktu berlalu, akhirnya mereka pun pulang ke tempat peristirahatan dengan kondisi badan yang sangat lelah. Pada saat yang sama, terlihat SpongeBob sempat memandang foto Gary yang ia sempat bersedih karena tak dapat berjumpa. Begitupun dengan Plankton yang juga menginginkan untuk bisa mendapatkan resep Krabby Patty. Tak lama kemudian setelahnya, Plankton langsung berbicara kepada SpongeBob, "Bagaimana kalau kita kabur sekarang dari pulau?" Selagi tak ada yang melihat mereka berdua. Kemudian tanpa berlama-lama mereka langsung diam-diam kabur. Ya, walaupun aktivitas tersebut sempat diintip oleh beberapa monster. Kemudian benar saja ketika SpongeBob dengan cepat berlari, ia malah berjumpa dengan monster yang dimaksud. Hingga berakhir SpongeBob dan Plankton dihadang oleh mereka yang tak lain memerintahkan kembali ke warung makanan untuk memasak. Namun apa boleh buat, akhirnya mereka berdua pun kembali dengan sedikit ekspresi ketakutan. Selanjutnya mereka yang sudah pasrah mengejutkan Plankton memiliki ide dengan bernyanyi dengan kencang hingga membuat para monster menutup telinga. Dan dengan situasi itu, Plankton dengan cepat bersembunyi di balik warung bersama SpongeBob. Serta dengan tiba-tiba rumah makan yang dimaksud berubah menjadi perahu yang dengan cepat pergi mengarah ke pantai. SpongeBob dan Plankton yang berusaha kabur, beruntung mereka berdua berhasil keluar pulau, ya walaupun sempat dikejar oleh para monster. Selanjutnya beberapa kilometer setelah meninggalkan tempat paling menyeramkan, SpongeBob sempat memberikan ucapan selamat tinggal serta berlanjut merayakan kemenangan dengan meminum buah kelapa. Akan tetapi setelah beberapa saat, pulau yang berada di belakang malah mendekat dan mengejar perahu SpongeBob, hingga yang bikin sangat terheran, pulau yang dimaksud ternyata sebuah monster raksasa yang berwujud seperti kura-kura. Sontak dengan hal itu mereka berdua langsung teriak karena memandang makhluk raksasa yang mengamuk di belakang, yang sepertinya ingin memangsa. Sang SpongeBob yang sudah mendekat dan mendarat di Bikini Bottom ternyata juga dengan monster yang juga ikutan naik ke daratan. Sampai-sampai seorang Bubble Bass terinjak. SpongeBob yang sudah sangat panik dengan sigap lompat mengarah ke Krusty Krab hingga menjadikan atap jebol. Serta Tuan Krab yang melihat langsung memarahinya dikarenakan ia tak kunjung muncul di saat ramai pelanggan. Mereka berdua yang telah selamat dan kembali ke Bikini Bottom, tapi tidak dengan monster yang terus mengejar dan mengamuk di luar. Sampai-sampai mereka semua yang berada di dalam dengan sigap berlari dan melihat aksi monster kura-kura yang memakan restoran Krusty Krab hingga tak tersisa. Kemudian sialnya di sini ia malah pergi begitu saja tanpa rasa bersalah sedikit pun.